Fajar Salat, mata kuliah PDGK 4209 Pemantapan Kemampuan Mengajar. Nama tutor Dr. Palma Juwanta, SSI, MPD. Keperluan saya membuat video ini adalah memenuhi ujian akhir mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Demikian perkenalan dari saya, dan sebelum kita masuk pada materi, materi kita hari ini adalah materi sebelumnya tentang penjumlahan bilangan cacat. Materi kita sebelumnya tentang penjumlahan bilangan cacat. Nah, materi kita hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita, Bapak harap kalian tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita, Bapak harap kalian tahu apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas materi kita, apakah kalian semua hadir hari ini? Hadir! Mantap ya, luar biasa. Jadi tidak ada yang ketinggalan mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya, ada yang tahu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah satu, bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, berkembang biak. Dan yang keempat, tumbuh terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Nah, itu bagian-bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Nah, makhluk hidup adalah memerlukan oksigen, untuk menghasilkan energi. Nah, seperti manusia ini, seperti kita ini. Nah, kita memerlukan yang namanya napas. Ya, kita hirup dan kita keluarkan supaya kita mendapat energi yang baru. Yang kedua, memerlukan makanan. Ya, kita juga sebagai makhluk hidup juga memerlukan yang namanya nutrisi. Nutrisi, apa itu nutrisi? Tenaga. Ya, bagaimana kita mendapatkan tenaga? Perlu kita makan. Nah, itu dia. Yang ketiga, bergerak. Nah, kalian suka bergerak? Suka. Suka kan? Suka. Nah, kalau kita tidak bergerak berarti kita kayak orang mati. Tidak bisa ngapa-ngapa. Coba digerakkan dulu tangannya. Bisa kan?
mungkin si ini siapa namanya? Siapa? Debbie. Nah, mungkin awalnya si Debbie anak pertama sama bapaknya. Nah, setelah dia tumbuh besar dan bapaknya lagi menginginkan supaya ada temannya si Debbie. Nah, berarti memperbanyak diri dia tentang berkembang biak. Nah, sekarang tumbuh. Nah, setelah makhluk hidup juga memiliki pertumbuhan, memerlukan pertumbuhan. Ya, kenapa kita perlu tumbuh? Ya, nggak mungkin kan kita dari kecil bayi terus. Iya nggak? Iya. Nah, berarti tentu kita harus bertumbuh dewasa, ya, mulai dari kecil, anak-anak, dewasa, dan remaja menjadi orang tua seperti bapak kita di rumah. Nah, kita tidak tetap begini-begini saja seperti kalian inilah. Ya, mungkin kalian duduk di bangku kelas 3. Nah, tumbuh lagi, masuk ke kelas 4 dan seterusnya. Ya, tidak mungkin seperti ini saja. Kita memerlukan pertumbuhan. Peka terhadap rangsangan. Apa itu peka terhadap rangsangan? Ya, makhluk hidup juga memerlukan atau mengalami perubahan untuk memperbanyak, untuk merespon apa yang dia rasakan. Ya, peka terhadap rangsangan. Nah, coba Papa kasih contoh sama kalian. Kalau saya cubit ini, apa yang kamu rasakan? Sakit kan? Nah, itu dia dulu. Ya, kenapa kita perlu mempelajari semuanya ini supaya kita tahu tujuan, apa itu bernapas, apa itu bergerak, dan apa itu dekat terhadap. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Apa itu mengeluarkan zat sisa? Ya. Kita perlu mengeluarkan zat sisa seperti kalau kita bekerja. Apa yang kita keluarkan kalau kita sudah bekerja? Capek, lelah, keluar keringat. Jadi setelah nanti kita mengeluarkan itu dan kita bisa bertenaga kembali. Ya. Apalagi beradaptasi, itu yang terakhir, beradaptasi. Ya. Beradaptasi, kita sebagai makhluk hidup menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri di lingkungan kita berada, dimanapun kita berada. Ya, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan rumah, dan dimanapun kita ada, kita harus beradaptasi. Ya, contohnya di lingkungan sekolah, ya, kita harus beradaptasi di lingkungan sekolah kita ini. Ya, memperhatikan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik maka kita harus memperbaiki. Yang pertama, yang awalnya kalian tadi pertama masuk di sekolah ini tidak langsung ugal-ugalan, gue udah hebat, tidak kan? Tidak. Tentu beradaptasi dulu dengan lingkungan, ya, beradaptasi dengan teman. Apa yang suka dengan temanku yang satu ini? Apa yang suka dengan temanku yang satu ini? Nah, itu yang dinamakan dengan beradaptasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari Bapak. Kalau ada pertanyaan, anak-anak kami boleh dipersilakan. Ada pertanyaan?
Dua kelompok saja. Ini bagi dua saja, ini kelompok satu nanti, ini kelompok dua. Ini kamu ke sini. Nah, sebelum kalian mendiskusikan kelompok masing-masing, nah perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, sebagai diskusi kalian, nah sebagai diskusi kalian perhatikan gambar KPD di sini, perhatikan gambar ini. Nah, yang menjadi diskusi kalian sudah kalian lihat tadi kan gambar yang Bapak berikan. Nah, sebagai diskusinya adalah menurut kalian apa saja ciri utama yang wajib dimiliki oleh suatu organisme agar bisa kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, dan mengapa ciri-ciri tersebut penting? Oke? Nah, itu yang menjadi diskusi kelompok masing-masing kelompok. Oke, mulai dari sekarang ya, selama 10 menit. Oke, perhatikan di depan. Nah, karena sudah siap, maka perwakilan kelompok akan Bapak Panji ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Oke? Yang pertama kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1 yang kami diskusikan adalah beradaptasi dan pengertian. 1. Beradaptasi. Penjelasan kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ini bisa berupa adaptasi morfologi, bentuk tubuh, fisiologi, fungsi organ atau tingkah laku. Pentingnya, tanpa adaptasi makhluk hidup tidak akan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang berubah, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kepunahan. Contoh, unta dengan penduduknya menyimpan lemak untuk bertahan di gurun pasir yang panas dan minum air. Tumbuhan kaktus memiliki daun untuk bertahan di lingkungan dingin. 2. Berkembang biak, reproduksi. Penjelasan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang jenis ini adalah fungsi keberlanjutan spesies. Pentingnya, produksi memastikan bahwa spesies tidak penuh dan dapat melanjutkan garis keturunan dari generasi ke generasi. Contoh, ayam berkembang biak dengan bertelur, ovipar. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, vivipar. Bakteri berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Tumbuhan pisang bisa berkembang dengan melalui tunas. Oke, mantap, luar biasa ya. Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 mendiskusikan hasil kelompok mereka. Kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih kepada kami kelompok 2 dan langsung saja yang kami diskusikan adalah bernapas dan tumbuh. 1. Bernapas. Penjelasan
berguna bagi kita karena kita sudah mengetahui apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri tersebut, maka kita tahu apa itu kegunaan bernapas, apa itu kegunaan bergerak, beradaptasi, menemukan makanan, dan lain sebagainya. Maka kita tidak perlu bertanya kembali, ya, kenapa saya bisa bernapas, kenapa saya bisa bergerak. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat bagus sekali, dan semoga pembelajaran ini bisa kalian tanamkan dalam hati kalian dan bisa kalian ulangi di rumah kembali. Oke? Sebagai tugas latihan kita, tugas latihan di rumah, itu tugas kita di rumah kalian kerjakan, dan minggu depan Bapak akan periksa kembali pada pertemuan berikut. Nah, jadi demikian saja pertemuan kita pada kali ini, dan Bapak harap sebagai penguatan Bapak kepada kalian, belajar lagi lebih sungguh-sungguh di rumah, dan apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga ke depan kalian bisa kembangkan lagi. Jadi demikian dari Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Supervisor 2 dan pada video tadi tentang praktikum video untuk siswa. Saya meminta kepada Supervisor 2 untuk memberikan tanggapan dan perbaikan dalam pembelajaran video yang saya laksanakan tadi. Silakan. Iya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan atau kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, saudara Sodi, dan juga saya dulu dari Supervisor 2 pada pelaksanaan praktek ujian hari ini. Jadi menurut tanggapan saya sebagai supervisor, pada kegiatan awal tadi sudah baik, tapi masih ada kekurangan. Seperti tadi yang pertama tadi kami mengucapkan selamat pagi kepada siswa yang pertama. Kemudian sudah kami langkahi mengenai aksesi. Itu tadi yang menurut pengamatan saya sudah kami langkahi tadi mengenai aksesi siswa. Kemudian masuk lagi pada memberikan penyampaian tujuan. Itu kata-katanya maunya harus bagus. Itu yang perlu diperbaiki lagi biar siswa dapat mengerti, kalimatnya harus bagus. Jadi supaya siswa dapat mengerti, di penyampaiannya tujuannya harus dipelan-pelan, saudara hukum ini, supaya siswa kita dapat mengerti. Itu pada kegiatan awal. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Ada lagi yang perlu diperbaiki di situ mengenai langkah-langkahnya. Langkah-langkah masih kekurangan. Kemudian pada kegiatan kelompok, jadi harus ada daftar nilai. Ya, harus ada daftar nilai dari siswa supaya kamu dapat menilai siswa yang proaktif dalam kegiatan kelompok. Itu salah satu masukan Pak. Itu saja Pak Eksaudi yang menurut Bapak yang menjadi motivasi atau masukan untuk diperbaiki ke depan. Terima kasih.